Penilaian sikap atau metode penilaian sikap. Penilaian sikap adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk mengukur dan memahami aspek-aspek afektif peserta didik, seperti perilaku, nilai, karakter, dan kepribadian. Penilaian ini bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi individu yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Jadi pada penilaian sikap ini, untuk peserta didik tidak hanya pada pelajaran atau di kemampuan akademik, tapi pada sikap, karakter, kepribadian, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat, norma-norma itu tetap jadi penilaian. Pertama itu penilaian antar teman. Penilaian antar teman adalah metode di mana peserta didik menilai sikap dan perilaku teman sebayanya berdasarkan pengamatan mereka. Tujuannya itu satu, meningkatkan kesadaran peserta didik tentang interaksi sosial. Dua, memberikan sudut pandang lain terhadap sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik yang mungkin tidak terlihat oleh guru. Ya karena dengan teman kan dia lebih sering bermain gitu, lebih sering, intensitas pertemuannya lebih sering daripada guru. Jadi penilaian antar teman ini juga sangat penting. Pada prosesnya penilaian antar teman, pertama guru menyediakan instrumen penilaian berupa rubrik atau format dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti kerjasama, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dua, peserta diminta untuk menilai sikap teman mereka berdasarkan interaksi dalam aktivitas kelompok, diskusi, atau kegiatan sehari-hari. Terakhir itu dari hasil penilaian dianalisis oleh guru dan untuk mengetahui gambaran sikap peserta didik yang dinilai. Kelebihannya, pertama itu mendorong peserta didik untuk lebih peka terhadap perilaku sosial di lingkungannya. Kedua itu memberikan perspektif dari teman sebaya yang sering berinteraksi secara langsung. Kekurangannya itu pertama rentan terhadap bias seperti favoritisme atau konflik pribadi. Dua itu subjektivitas tinggi jika tidak sertai panduan penilaian jelas. Jadi yaitu butuh kontrol yang ekstra, bimbingan yang ekstra juga dari guru agar penilaian tidak bersifat subjektif. Dua itu penilaian diri. Penilaian diri adalah metode di mana peserta dinilai dan merefleksi sikap serta perilaku mereka sendiri. Tujuannya itu mengembangkan kesadaran diri tentu ya. Kesadaran diri peserta didik tentang perilaku mereka masing-masing. Dua itu mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas sikap yang mereka tunjukkan. Jelas ya. Pada prosesnya, guru memberikan lembaran penilaian yang berisi indikator sikap seperti kejujuran, kerja keras, dan kemandirian sesuai kebutuhan lah, sesuai dengan nilai sikap apa yang ingin dinilai gitu. Dua, peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Tiga, menggunakan hasil penilaian ini sebagai salah satu data untuk mengevaluasi perkembangan sikap dari peserta didik. Kelebihannya, pertama itu membantu peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sikap mereka masing-masing. Dua, memotivasi peserta didik untuk memperbaiki sikap melalui refleksi diri atau sadar diri. Kekurangannya itu rentan terhadap subjektivitas seperti menilai diri terlalu tinggi atau rendah. Dua, membutuhkan pembimbingan agar peserta tidak dapat melakukan refleksi yang jujur. Jadi juga sama dengan penilaian antar teman, karena ini menilai diri sendiri, tentu bimbingan dari guru sangat penting biar siswa itu bisa jujur, tidak meninggikan diri atau tidak merendahkan diri juga sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Terakhir itu observasi guru. Observasi guru adalah metode penilaian sikap yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku peserta didik secara langsung selama kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran atau di luar kelas. Tujuannya itu menilai sikap peserta didik secara otentik dalam situasi nyata.
otentik, jadi asli gitu. 2. Memberikan data yang akurat dan berkelanjutan mengenai perilaku peserta didik. Pada prosesnya, guru menggunakan instrumen observasi berupa lembar catatan atau rubrik dengan indikator tertentu seperti kedisiplinan, tanggung jawab, sikap hormat, dan lain-lain. 2. Guru mencatat perilaku peserta didik secara berkala, baik saat pembelajaran berlangsung, kegiatan berkelompok, maupun interaksi sosial sehari-hari, dan lain sebagainya. 3. Hasil observasi yang dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan sikap peserta didik. Kelebihannya itu data yang diperoleh bersifat langsung dan otentik, jadi dari guru langsung gitu kan, mengobservasi, mengamati gitu. 2. Memberikan gambaran menyeluruh karena dilakukan secara terus-menerus, jadi sifatnya itu berkelanjutan, terus-menerus, jadi perkembangan dari sikap peserta didik pun dapat dipantau dengan jelas. Kekurangannya itu pertama itu membutuhkan waktu, perhatian ekstra dari guru, ya jelas, karena yang bersifat berkelanjutan. Penilaian tidak hanya dilakukan sekali, beberapa kali hingga mendapatkan data yang otentik itu tadi. Makanya ini sangat tuh perhatian ekstra, butuh waktu juga, tapi datanya bagus. 2. Itu resiko bias pengamatan jika tidak menggunakan instrumen yang jelas dan terukur. Jadi instrumennya juga harus jelas biar penilaian itu bisa jadi sesuatu yang otentik, yang jelas, tidak bias atau baur ke hal-hal yang lain yang bersifat subjektif. Jadi kesimpulannya, ketiga metode ini, penilaian antar teman, penilaian diri, dan observasi guru, saling melengkapi dalam menilai sikap peserta didik. Penilaian antar teman memberikan perspektif dari lingkungan sosial peserta didik. Penilaian diri melibatkan refleksi internal atau sadar diri. Dan observasi guru memberikan data yang otentik dari pengamatan secara langsung. Jadi dengan ini, menggabungkan metode ini, penilaian sikap akan lebih objektif, tidak subjektif, dan bersifat holistik atau menyeluruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.